Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa hdina bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahma nabiyyina wa hifdzal mursalin wa sur'atan min malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan Mei ya, bulan Mei bertepatan juga dengan sudah masuk bulan Dzulhijjah itu. Mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Dzulhijjah yang dimuliakan Allah ini dengan berbagai ibadah. Ada saum, hal-hal yang lainnya. Terutama kalau yang akan berkurban disunahkan dari tanggal 1 sampai sebelum berkurban itu ya, sampai hari H tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, mencukur kumis, merapikan jenggot dan sebagainya. Sunnah tapi ya, bukan wajib. Kalau sudah memang merasa tidak nyaman misalnya tapi biasa terus paranjang buku teh kabujan dipotong teh sate acan kaping hijina teh kumaha atuh nya teh sawias karena itu tidak wajib. Tapi kalau kita bisa melakukan itu kita dapat pahala insyaallah. Ala kulli hal mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini kita mendapat banyak keberkahan dan kebaikan amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita masuk surat apa itu? Al-Alaq, sahih. Silakan dibuka mushafnya. Kalau yang sudah hafal tidak apa-apa dari hafalannya. Sebentar, saya juga buka. Ya, sudah siap sebenarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti qalqalahnya jangan dikasih jeda ya. Kita tidak membaca begini iqra iqra. Nanti iqra itu mengalir begitu. Kita coba lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna.
Inna ila rabbika ruj'a. Rohnya jangan lupa ditasydid. Rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Afwan. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, kita coba 10 ayat, 9 ayat, kan 19 ayat ya. Jadi beberapa orang 1 sampai 10, lalu dilanjutkan 11 sampai 19. Kembali lagi 1 sampai 10, 11 sampai 19. Siapa yang mau coba, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bukan Rabbis, tahu. Iqra bis, ketukannya enak. Jadi roh ke bi jangan cepat. Iqra bis yang gitu. Iqra bismi rabb, mencoba lagi. Terus qafnya jangan dikasih jeda dengan qalqalah qaf dengan ro, jangan iqra jangan alirkan saja. Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lagi ibu ikuti saya. Rabbis. Jangan Rabbis, jangan kecepatan. Iqra bis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagus. Sekarang qafnya qalqalahkan. Iqra. Ada qalqalnya. Iqra bis. Nah itu mah qalqalnya sudah bagus, tapi rohnya balik lagi. Nah, iqra bis. Tahan, jadi hamzah itu kalau sukun dia menutup pita suara. Nah itu jadi ditahan. Iqra bismi rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 11 itu lulus. Sekarang bisminya bukan zi tapi
Tapi lidah ibu keluarkan sedikit li. Dari Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagus, terus. Khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bagus. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Coba lagi. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita allazi yanha. Ulang lagi. Ara'aita allazi yanha. Abdan idza shalla. Jangan terlalu lama nahnya. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Abdan dan i. Nah, jangan abdan idza kelamaan. Abdan idza shalla. Coba lagi sedikit. Abdan idza shalla. Sekali lagi. Abdan idza shalla. Bagus. Ada yang sebelah dulu ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Kasih. Berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa Amara bit taqwa. Jangan terlalu dilepas ujungnya. Nanti lebih dari 2 harokat kalau. Ara'aita in kana 'alal huda. Kelamaan. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda Ya. aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Bahkan bin nasi Bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Ya, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha. Abdan idza shalla.
Berikutnya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu lidahnya keluarkan zu. A'udzu Jangan billahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda. A-nya harus bulat. Ara'aita in gitu. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagus. Aw amara bit taqwa. Taqwa. Aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ulang. Mim ke ba tahan 2 rakaat. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi Yang 2 rakaat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanas. Hinya pendek. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Faliyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Iya. Ibu coba ikut saya. Za. Pakai mic aja. Zi. Zu. A'udzu. Habis. Berikutnya. Mungkin 2 orang lagi ya. 10, 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Iya, atau mohon satu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Abadan idza shalla. dannya jangan terlalu lemah. Abdan idza shalla. Abadan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Pokoknya pendek. Au amara bit taqwa. Ara'aita Au arata bit au aw au. amara bit taqwa. Masih panjang. Robit au amara bit. Aw amara bit taqwa. Bagus. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. In kadzdzaba wa tawalla. Dua ditahan. Kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Bagus, tinggal kadzdzabanya. Ibu ikut dari kadzdzaba. Kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Bagus, bentar terus. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Bi ada bi an itu. Bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam alamnya lewat aja. Ibu ikut dari bi annya. Bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ulang lagi. Bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allaha. Nam langsung. Bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Bagus. Terus. Kalla la in lam yantah lanasfa'an bi an-nasiyah. Yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Lam yantahil Tadi. Yantahi. alam yantahil Illa. La illa. alam yantahil La illa atau alam? La illa. oh iya La illa. dari atas ya. La illa. Yang la illam yantahil lanasfa'an bi an-nasiyah. dari binnya saja. Bin nasiyah. Bin nasiyah. Ya. Ba'ish Nasiyatin. nasiyatin kadibatin khati'ah. Bagus. Falyad'u nadiyah. Nya pendek. Falyad'una. Falyad'u nadiyah. Bagus. Sanad'un Sanad'us. zabaniyah. Zanya pendek. Sanad'us zabaniyah. Sanad'uz zabaniyah. Kalla la tu'ti'u wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Seperti itu ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya, kita sudah membaca untuk beberapa orang. Sisanya tinggal mengikuti saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat ini adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ayat 1 sampai 5-nya aja. Gitu. Jadi ayat 1 sampai 5 itu adalah ayat yang turun pada Rasul pertama sekali. Oke. Ibu
yang disebut Al-Quran itu kalau dalam bahasa Arab, Al-Quran itu namanya isim jama'. Jadi mencakup satu ataupun banyak. Jadi kalau ibu ditanya, ibu apa Al-Quran? Alhamdulillah, apa? Tapi hukum itu Quran. Jadi mau satu ayat, mau semuanya itu namanya Quran. Gitu. Walaupun kita cuma hafal Fatihah itu Quran. Walaupun satu ayat itu Quran. Jadi disebut dalam bahasa Arab isim jama' itu mencakup satu atau banyak, semuanya itu Al-Quran. Gitu. Nah, tapi kayak kalau dirinci ya, sudah hafal Quran, alhamdulillah. Hafiz Quran saya. Tapi kalau ditanya dirinci 30 juz 30. Ini balik. Nah itu jadi Quran itu gitu. Nah Al-Quran turun pertama sekali ayat 1 sampai 5. Sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya shadiqah fi naum. Jadi wahyu itu ininya isyarat-isyaratnya sudah datang dalam mimpi baginda Nabi. Jadi ketika baginda usia 40 itu isyarat-isyarat wahyu dari Allah itu sudah datang dalam mimpi yang benar gitu. Namanya ar-ru'ya shadiqah. Nah, jadi mimpi itu seperti cahaya subuh. Jadi terang seperti cahaya subuh gitu. Jadi fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Di mimpi itu seperti baginda itu melihat cahaya yang terang seperti cahaya subuh. Awalnya seperti itu. Itu di usia beliau 40 tahun. Makanya saya sering mengulang buat saya pribadi, buat kita semua, waktu 40 itu kan waktu kita sudah umumnya manusia itu sudah matang gitu kan. Pikirannya itu sudah matang gitu. Makanya dalam hadis disebutkan menjawaz al-arba'in, barang siapa sudah lewat 40 tahun walam taglib hasanatuhu sayyi'atihi, tapi kebaikan belum mengalahkan kejelekannya, falyatajahhaz ilan nar, siap-siaplah menuju neraka. Alhamdulillah min dzalik. Insyaallah yang kita semua, mungkin ada 1-2 yang masih nampaknya belum nyampe 40. Tapi kalau saya ataupun sebagian kita kelihatannya sudah ada yang jauh ya 40. Nah, itu jadi gini, sudah lolita gitu insyaallah. Jadi bahan tafakur kita. Nah, makanya Nabi itu hikmahnya diangkat usia 40 itu usia kematangan, usia puncak gitu, kematangan seorang, entah itu fisiknya, entah itu akalnya, usia 40. Nah di waktu itu beliau suka mimpi tuh, mimpi gitu. Mimpinya itu seperti datang cahaya, seperti cahaya subuh. Nah setelah beliau suka kedatangan mimpi itu, beliau jadi suka menyendiri. Sayyidah Aisyah mengatakan summa yuhibbu ilaihil khala. Habis itu beliau senang menyendiri. Fakana ya'ti Hira. Jadi suka datang ke gua Hira, gitu kan, bawa bekal. Nanti sudah habis bekal turun lagi. Kadang-kadang istrinya baginda yang membawakan bekal Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, di situ beliau ibadah pada Allah, mengikuti milah Ibrahim. Dan beliau juga merenungkan itu. Saya tahu sebetulnya masyarakat ini dalam kondisi yang kacau, yang jahiliyah. Lalu apa yang harus saya lakukan ya Allah? Kira-kira beliau memikirkan itu. Makanya dalam Quran sebutkan wa wajadaka dhallan fahada. Menurut sebagian ulama, dhallan itu maksudnya beliau bingung harus gimana. Tahu banyak ketimpangan gitu, kekacauan. Tapi saya harus gimana ya Allah? Fahada, lalu Allah beri petunjuk Al-Quran. Nah, Al-Quran itu menunjukkan bagaimana beliau merubah kehidupan masyarakat. Nah, seperti itu.
Nah, beliau senang menyendiri, kemudian selain ibadah beliau juga merenungkan banyak hal di situ. Disebut wa yatahannatsu fi, beliau tahannus ibadah di situ. Wal layali dzawatul adad, jadi di malam-malam yang ya terbilang gitu ya. Saya di malam-malam yang beliau lalui itu beliau banyak ibadah di Gua Hiro, naik bukit terus di Gua Hiro. Udah di dia makan wengi-wengi si kayak pocong. Nah, di sana mah nggak ada gitu, nggak ada mitos seperti itu. Jadi beliau beribadah seperti biasa. Nah, lalu di Gua Hiro itulah datang malaikat Jibril. Terus kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra." Jadi beliau lagi ibadah, tiba-tiba datang sosok malaikat gitu, sosok malaikat. Nah, terus mengatakan, "Iqra," bacalah oleh. Kita sering dengar ya, baginda Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Saya bukan orang yang bisa, saya nggak bisa baca. Lalu didekap, kemudian dilepas lagi. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra," bacalah. Nabi menjawab, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Baikkan beliau itu yatim piatu. Kemudian kalau dalam bahasa modern sekarang mungkin kita bilang tidak sekolah. Kan dulu juga kan ada ya pendidikan, orang belajar sastra, belajar kitab-kitab terdahulu gitu kan. Baginda Nabi tidak merasakan itu. Jadi ketika dari 7 bulan di kandungan ayahnya meninggal. Ketika usia 5 tahun ibunya itu kan ngajak ziarah kan awalnya. Kalau bahas kita, ayo nak kita ziarah ke ayah, dimakamkan di Madinah gitu. Jadi niatnya ziarah supaya dikenalkan ini makam ayah. Ternyata ziarah itu malah ibunya di perjalanan meninggal. Ayah, ibu diasuh sama kakek, tidak lama kakek juga meninggal. Diasuh sama paman, di antara semua paman-paman yang asuhnya yang paling hidupnya sederhana, Abu Thalib gitu. Dan beliau itu orang yang sangat berakhlak gitu. Jadi karena beliau tahu diurus sama saudara gitu. Beliau kerja usia kurang lebih 9-10 tahun kerja. Beliau itu menggembala kambing punya orang kan, terus dapat gaji gitu kan. Terus beliau berikan pada pamannya, tapi pamannya tidak mau karena untuk beliau gitu. Jadi begitu. Jadi beliau itu kalau orang zaman sekarang nih gitu kan, tidak sekolah, kemudian juga nggak diasuh sama orang tua gitu kan, sama saudara. Udah gitu lingkungan yang barbar gitu. Nah, rasanya berat untuk dia itu jadi orang besar kan. Tapi karena Rasulullah itu dibimbing oleh Allah langsung, seorang Rasul, nah, beliau itu jadi tokoh yang besar yang bisa merubah wajah dunia. Itu menunjukkan bahwa memang beliau seorang Rasul gitu. Nah, titik baliknya di wahyu ini didekap, baca ma'ana biqari sampai 3 kali. Lalu setelah itu didekap lagi, dilepas lagi, lalu malaikat Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah, betul. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana, dia telah menciptakan min alaq. Alaq itu secara bahasa ada ulama mengatakan dari kata alaqah. Alaqah itu menggantung. Jadi segumpal darah tapi menggantung di dinding rahim.
Itu kan zaman itu nggak ada teknologi kan, tapi Al-Quran sudah menjelaskan khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia yang berasal dari segumpal darah yang menempel. Alaq itu alaq, menempel, menggantung, menempel di dinding rahim. Iqra, bacalah wahai Nabi Muhammad, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu, Rabbmu adalah zat yang maha dermawan, maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, ialah zat, alladzi zat 'allama, yang telah mengajarkan bil qalam, dengan pena. Itu objeknya dua-duanya hilang. Allama itu kan, kata allama harus punya dua objek. Di sini nggak disebutkan objeknya. Objeknya alladzi 'allama, yaitu zat yang telah mengajarkan manusia ilmu. Dua objeknya. Nah, tapi manusia dan ilmu pengetahuannya dihilangkan. Bisa dipahami Bu? Jadi satu ya. Jadi kata allama, mengajarkan, dia harus punya dua objek. Nah, misalnya allama mengajarkan Zaidun si Zaid. Nah, mengajarkan apa? Dia harus ada dua. Mengajarkan Muhammad, misalnya Muhammadan. Mengajarkan apa? Misalnya Al-Quran. Harus ada dua objeknya. Mengajarkan Muhammad objek satu, Al-Quran objek dua. Harus ada dua. Nah, kalau ini hilang, nah berarti si lawan bicara itu harus memprediksikan. Dialah yang mengajarkan. Nah, mengajarkan apa kepada siapa? Nah, dalam Quran Allah tidak menyebutkan kedua objeknya. Allah hanya mengatakan allama, dia Allah mengajarkan bil qalami, dengan pena. Yang dimaksud adalah mengajarkan manusia, allamal insan, mengajarkan manusia al-ulum, berbagai ilmu, bil qalami, dengan pena. Allah mengajarkan berbagai ilmu kepada manusia itu dengan pena. Itu ada satu momen kan di perang, namanya perang Balat Syuhada. Jadi waktu umat Islam itu, kalau tidak salah di perang itu ya, waktu umat Islam itu masuk ke Andalusia itu. Andalusia itu kan Spanyol kan ya. Nah, di utara itu kan ada Prancis di utaranya itu. Nah, antara Spanyol dan Prancis dibatasi oleh pegunungan. Pegunungan, kalau di Sumatera ada namanya Bukit Barisan, jadi pegunungan yang gunung-gunung gitu. Tapi ditembus oleh kaum muslimin. Nah, ketika itu ada semacam spionase gitu ya dari orang Frank, orang Prancis itu. Dia laporan katanya itu ada orang-orang Moor, orang-orang Muslim katanya gitu. Mereka itu bisa menggambar kata-kata. Maksudnya bisa nulis gitu. Karena orang sana belum bisa nulis, jadi dia bilang bisa menggambar kata-kata gitu. Jadi umat Islam itu sudah mulai menulis karena didorong sejak ayat pertama. Ketika awal di Madinah, orang-orang musyrik yang ditawan dalam perang Badar, itu diperintahkan oleh Nabi, kalau kamu mau bebas, ajarkan sekian orang muslim membaca menulis. Kan ada ini kan, jadi ajarkan gitu. Itu jadi walaupun baginda Nabi tidak bisa baca tulis sampai akhir hayatnya, tapi beliau itu mendorong umatnya untuk membaca dan menulis. Supaya apa? Maksudnya supaya umatnya jangan ikut Nabi dah. Hari abdi mah, kalau bahasa kita saya kan sudah dapat wahyu langsung, bimbingan gitu, nggak usah baca tulis juga gitu. Hari orang mau lah, benar Allah memberi hidayah ayat ilmu laduni, istilahnya nggak bisa gitu. Kita harus membaca menulis gitu. Itu ya. Jadi jumhur ulama mengatakan Nabi itu ummi, tidak bisa baca tulis.
Tapi kenapa di sini tidak di sini sebut iqra, tidak utlu. Utlu juga membaca kan? Utlu ma uhiya minal Qur'an. Bacalah yang diwahyukan dari Al-Qur'an, gitu kan? Watlu alaihim, bacakan kepada mereka. Nah, iqra, karena iqra itu bisa membaca bil lisan, bisa bil qalb. Ibu kalau baca buku diam kan, nggak dijaharkan kan, itu membaca, itu iqra. Kemudian dilafazkan, itu juga iqra. Tapi kalau talayatlu, ada ayat Quran maksudnya utlu tilawah. Sering dengar kan tilawatul Quran, itu harus diucapkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilawah plus iqra juga. Jadi kalau ibu diam, baca Quran ya ibu diam. Nah, itu namanya qiraah, baca. Gitu. Tapi tidak disebut tilawah. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau tilawatul Quran harus terucap. Nah di sini iqra berarti kalau baca Quran itu ya disebut iqra itu membaca secara umum, bisa dijaharkan suaranya, bisa kita baca teks itu di HP itu baca iqra. Kemudian dia lebih luas, tidak hanya teks kalau iqra. Ada sesuatu yang bukan hanya teks. Kalau tilawah membaca teks, ada Quran, ada lain-lain, dan itu pun dijaharkan. Tapi kalau qiraah dia lebih luas, bisa teks, bisa membaca fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Seperti itu. Jadi baginda memang baca tulis tidak bisa, tapi membaca fenomena di sekitar beliau sangat tajam. Makanya dalam setiap peperangan beliau selalu menang, karena beliau sangat mahir membaca situasi, ataupun membaca. Kalah itu cuma dalam perang apa? Perang Uhud. Itu pun karena para sahabat tidak ikut perintah Rasul. Itu diantaranya. Maka iqra di sini dimensinya lebih luas, tidak hanya kepada ayat Allah yang tersurat yaitu Al-Quran, tapi juga yang tersirat, alam semesta ataupun fenomena kehidupan manusia. Nah, makanya mungkin di antara putra-putri kita ada yang dia minatnya di teknik, ada minatnya di kedokteran, ada minatnya di macam-macam. Itu pun bagian dari qiraah. Yang penting apa? Ayat setelahnya Bismillah. Yang penting atas nama Allah, niatnya karena Allah. Alladzi khalaqa, yaitu alladzi, Allah itu zat yang khalaqa, dia telah menciptakan. Lalu ditegaskan khalaqal insana, dia Allah yang menciptakan manusia. Nah ini selaras dengan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kenapa ayat pertamanya Ar-Rahman? Karena Allah mau menyampaikan nikmat-nikmat yang banyak kan. Nikmat pertama apa? Allaman. Lalu berikutnya khalaqal. Jadi diajarkan Quran, itu nikmat yang pertama yang sangat besar. Yang kedua, dijadikan manusia, khalaqal insan. Kita jadi manusia ini nikmat yang luar biasa. Kamu jantan domba mah dikurbankan gitu kan. Jadi manusia kita ini punya peluang masuk surga. Kalau jadi hewan kan sudah meninggal sudah. Nah, khalaqal insan, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, terus 'allamahul bayan. Allah tidak hanya menciptakan kita jadi orang, tapi 'allamahul bayan. Allah ciptakan kita ini mampu mengekspresikan isi hati. Ini isi hati dengan bahasa, ya kan? Bahasa itu kan luar biasa. Jadi anak sejak lahir itu diberikan kemampuan menyerap bahasa itu dengan sangat cepat. Usia dia 6 tahun, 7 tahun sudah lancar berbahasa, tanpa belajar nahwu sorof, tanpa belajar kaidah, dia sudah bisa gitu. Makanya kalau anak kita mau pintar bahasa, tinggal di Arab mungkin 5 tahun, 6 tahun udah mahir gitu.
ibu-ibu yang mengajarkan tetap dari kecil bahasa Inggris, lahir bahasa Inggris, bahasa Arab, lahir bahasa Arab. Jadi kecerdasan manusia begitu. Jadi dia bisa allamahul bayan, mengekspresikan isi hati dengan bahasa yang sebenarnya sangat rumit ininya, strukturnya, bahasa itu. Hewan gak bisa. Saya bahasa apa? Mengekspresikan dengan gambar, dengan sastra, dengan musik. Kalau kita dengar instrumen, musik instrumen, oh ini musiknya kok sedih ya. Bisa terasa kan ada. Jadi menggambarkan ekspresi hati. Ini musiknya sedih. Oh ini seneng nih, macam-macam gitu. Dengan apa lagi? Dengan gerakan tubuh. Orang menari itu kan ada simbol. Oh, dia sedang menggambarkan apa? Gitu. Jadi manusia itu luar biasa, potensinya begitu. Nah, itu nikmat yang Allah berikan. Kembali lagi, selaras dengan surat ini, Allah telah menciptakan manusia. Itu pun satu nikmat yang sangat besar. Min alaq, ya dari alaq tadi, dari alaq itu dari segumpal darah yang dia itu menempel di dinding. Iqra, bacalah olehmu warabbukal akram, dan Rabbmu adalah zat yang maha mulia. Alladzi, yaitu zat yang allama, dia mengajarkan, dia Allah mengajarkan manusia berbagai macam ilmu bil qalam, dengan menggunakan pena. Jadi di dalam riwayat ada yang mengatakan orang yang pertama kali bisa menulis itu Nabi Idris. Bisa menulis. Nah, lalu menjadi satu budaya yang melekat pada manusia secara umum gitu. Dengan ditulis, dengan diarsipkan, ilmu itu terus turun. Nah, orang Arab di zaman itu sebenarnya nggak suka menulis. Di zaman Nabi orang Arab nggak suka menulis. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, nah mulai menulis itu jadi kebiasaan. Para sahabat yang jadi sekretaris Nabi, ada yang khusus menulis Quran, diantaranya Zaid bin Sabit, kemudian Umayyah bin Abu Sufyan, kemudian banyak para sahabat itu kalau Rasul dapat wahyu suruh tulis. Nah, sudah mulai jadi kebiasaan tuh menulis. Padahal orang Arab itu gak punya kebiasaan menulis. Mereka itu mengandalkan kekuatan hafalan. Hanya orang Arab itu hafalannya kuat banget. Kalau ada ulama, ustadz di Arab itu nggak mungkin nggak hafal Quran. Dia harus hafal Quran. Kalau ada syekh sini, kalau dia dibilang di sananya, timur tengahnya dia itu seorang guru agama, seorang syekh, itu mesti dia hafal Quran. Apalagi kalau bilang qori itu hafal. Kalau di kita kan enggak ya. Seperti saya nih, kata orang-orang ustadz ya, tapi saya nggak hafal Quran. Jadi banyak di sini tokoh-tokoh ustadz atau kiai tapi nggak hafal Quran. Kalau di sana namanya ustadz atau syekh itu mesti dia hafal Quran. Karena memang orang sana kuat-kuat hafalannya. Itu seperti itu ya. Nah, jadi menulis itu pada awalnya bukan jadi kebiasaan orang Arab. Lalu ketika Rasul diangkat menjadi Rasul, nah mulailah menulis itu menjadi kebiasaan. Para sahabat ada yang menulis Quran itu dari bahan kayu, dari tulang, dari kulit gitu. Kemudian diarsipkan, disimpan. Nah, apa yang mereka tulis itu nanti di zaman Sayyidina Utsman dikumpulkan. Ayo yang punya tulisan Quran kumpulkan. Syaratnya apa? Syaratnya nulisnya di depan Rasul. Bukti nulis di depan Rasul apa? Ada 2 saksi yang melihat. Jadi Quran yang ada kita sekarang itu, misalnya fulan datang, saya pernah nulis nih, ada tulisan, kamu nulis di depan Rasul nggak? Ya. Saksinya siapa? Fulan dan fulan. Jadi Quran ini seperti itu. Awal mulanya dikumpulkan. Nah, kemudian ada pun tulisan yang ditulis oleh sahabat tidak di hadapan Rasul, itu jadi arsip mereka masing-masing.
yang dikumpulkan itu yang ditulis di depan Rasul dan ada saksinya. Nah, dari itu lengkap 30 juz. Nah, lalu setelah itu diperbanyak hanya beberapa saja, kurang lebih 5. Yang satu di Makkah sama gurunya. Makkah ini gurunya ini, kata Sayyidina Rasul. Madinah ini gurunya ini. Itu yang ke Syam gurunya ini sama gurunya. Ini mushaf yang ke Irak gurunya ini, yang ke Mesir gurunya ini. Jadi masing-masing itu dikirim Quran ke daerah tertentu plus gurunya yang ngajarin. Nah, lalu kemudian berkembang seperti zaman sekarang ini sudah ada percetakan gitu. Quran sudah di mana-mana gitu. Tapi buta huruf Qurannya masih besar kali Indonesia. Qurannya masih sudah di mana-mana. Itu masih di atas 50% di Indonesia itu buta huruf Al-Quran. Bayangkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Coba baca ya. Ini baca ya. Gimana? Bisa? Ini Quran di zaman sahabat, nggak ada harokat, nggak ada titik. Nah, lalu berkembang, dikasih harokat oleh generasi tabi'in, berkembang lagi dikasih titik, berkembang lagi dikasih wakof, berkembang lagi sekarang dikasih warna. Nggak bisa juga baca Quran. Nah, jadi agama ini, Bapak Ibu yang berkata datang ke kita itu sudah betul-betul seperti bubur, sudah lembut banget. Yang mengolah itu dari bahan mentah sampai jadi itu para ulama-ulama besar ya. Quran tadinya begini, jadi kayak di mushaf seperti itu. Hadis yang tadinya dalam hafalan, jadi sudah ada dalam bentuk kitab dan syarahnya. Ilmu hukum yang tadinya hanya dalam Quran dalam hadis dikumpulkan jadi kitab fikih. Pokoknya sudah benar-benar halus, benar-benar dinikmati oleh kita. Makanya besar jasa para ulama zaman dulu itu memikirkan bagaimana sampai bisa umat itu mengamalkan agama dengan praktis, gitu. Jadi kan kalau sudah sedemikian mudah, kita masih mungkin sebagai kalau di sini insya Allah tadi saya kan sudah sering ya bacakan ibu Quran sudah bagus-bagus bacanya. Kalau di luar kan banyak yang tidak bisa baca Quran. Nah, berarti perhatian sangat kurang sekali. Nah, masih di atas 50% mereka buta huruf Al-Quran di Indonesia. Gitu. Jadi padahal tadi di awal ya Quran itu sudah melekat di ayat ini sudah oleh Rasulullah sudah dibudayakan di kalangan para sahabat sehingga para sahabat membaca menulis itu sudah terbiasa. Seperti itu. Nah, lalu Allah berfirman, "'Allamal insana ma lam ya'lam." Allah mengajarkan pada manusia apa yang tidak dia ketahui. Itu seperti itu. Jadi teknologi yang berkembang itu, jadi Islam itu yasluhu fi kulli zaman wa makan. Selalu Islam itu mengikuti perkembangan zaman, tidak pernah tergerus gitu. Teknologi semakin maju, Islam itu tetap bisa bertahan. Kalau agama selain Islam mungkin banyak perubahannya, Seperti misalnya Allah alam ya agama lain. Kalau dibawa oleh kemajuan teknologi itu mungkin semakin ke belakang gitu. Kalau kita bisa ngikutin. Kalau kata orang Sunda mah ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Jadi ngikuti perkembangan zaman agama kita itu. Alhamdulillah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, 5 ayat inilah yang pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Lalu setelah beliau dapat, beliau hafal, beliau cepat-cepat lari ke rumah dalam keadaan bergetar badannya karena takut. Lalu takut, kemudian
datang ke rumah ada istrinya, namun bahasa orang, "Unaon Pak?" gitu, mending adik-adik gitu. Cenah pangsimutan ke tiris gitu. Jadi zammiluni, selimuti saya, diselimuti oleh istrinya Sayyidah Khadijah. Nah, lalu Nabi bilang ke istrinya, "Ya Khadijah, mali," menggigil berselimut. "Khadijah, saya ini kenapa ya?" Lalu Rasul bercerita begini. Nah, lalu Sayyidah Khadijah menjawab, "Kalla, engkau jangan khawatir suamiku. Absyir, berbahagialah." Jadi Sayyidah Khadijah itu sebetulnya sudah tahu kabar bahwa akan ada Rasul, karena saudara beliau Waraqah bin Naufal itu seorang rahib Nasrani, tapi yang masih bertauhid. Itu beliau suka dapat kabar dari Waraqah bin Naufal. Nah, makanya Sayyidah Khadijah setelah menjadi janda 2 kali beliau nggak mau nikah. Saya nikahnya nanti kalau ada orang yang kira-kira dia mungkin jadi calon Rasul. Nah, makanya ketika ketemu Nabi Muhammad, wah ini bener nih kayaknya ini orangnya, dari fisiknya, dari akhlaknya gitu kan. Sampai beliau memuji itu sampai menyuruh dagang kan. Ayo tolong, saya punya titipan barang, tolong dagangkan. Nanti ditemani oleh orang kepercayaan saya. Namanya siapa? Maisarah. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Kalau mau di dia mah Maisarah perempuan, istri gitu. Tapi di sana Maisarah laki-laki. Saya juga dulu kegocek ya waktu kecil. Oh, Rasulnya sama perempuan namanya Maisarah gitu. Pikiran saya gitu, tapi ternyata Maisarah itu laki-laki. Nah, itu Maisarah laporan kan. Kalau Ilham laki-laki perempuan kalau di Arab. Kalau di sini laki-laki. Jadi nama itu kadang-kadang apa namanya? Kalau di sininya misalnya perempuan, kadang-kadang di sini buat laki-laki, di sana laki-laki, kadang-kadang sini buat perempuan. Tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting, apalagi kalau kaitan dengan makna ya kita tahu maknanya ya. Gitu. Saya ingat ada orang datang kepada guru saya dulu waktu saya masih kuliah itu. Sedikit lagi nggak apa-apa ya. Dia datang, "Ustaz, saya udah lahiran. Saya minta doanya, terus minta dikoreksi mungkin namanya salah." Gitu. "Namanya siapa Ibu?" "Namanya Kanisah Khairun Nisa." "Oke," kata Ustaz, "Ibu Khairun Nisanya bagus, Kanisahnya buang." "Ah, kenapa Ustaz? Kanisa itu artinya gereja, Bu." Sembarangan aja kasih dapat Arab enak, kanisa itu gereja gitu, buang gitu. Ada lagi orang bilang ke saya, "Wah, Ustaz, nanti saya kalau anak perempuan kasih nama Quraturisha." "Apa itu Quraturisha?" "Bulu tangkis." Jangan, itu mah enak didengar aja, Quraturisha. Itu tapi bulu tangkis. Nah gitu tuh nama kita kalau Arab harus tahu artinya ya. Kata guru saya lagi Ustaz Taufik gitu, di Garut, di gunung di Garut gitu ya, di pedalaman gitu. Ada laki-laki namanya Anthony Barbo. Namanya sih gak nama orang Spanyol gitu ya atau Amerika Latin itu Anthony Barbo. Penasaran saudara-saudara ke orang tuanya, "Ibu itu namanya saya Anthony Barbo," padahal orang Sunda di gunung gitu petani. Nya Anthony Barbo teh anak Toto jeung babar di Lebo cenah. Si ganten nama Spanyol. Anak Toto jeung babar di Lebo, Anthony Barbo. Masya Allah. Nah itu ingat ya itu kata guru saya Ustaz Taufik itu cerita-cerita betul yang kalau saya lagi belajar sama guru kadang-kadang cerita-cerita itu suka bukan dihafalkan tapi hafal aja gitu, ingat. Cepet ingat. Iya ingat gitu, kalau yang umur cepet ingat insyaallah. Nah gitu. Jadi allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Jadi pada hakikatnya
ilmu kita ini milik Allah. Jadi apa buktinya? Buktinya kalau ada profesor dia lagi tidur, dia taruh hiji tambah hiji bakal biasa ngejawab mah. Maaf, karena dia lagi tidur, dicabut ilmunya oleh Allah. Jadi hakikatnya ilmu dari Allah. Sehingga sebagai wujud kita bertauhid kepada Allah, kita yakin semua yang kita punya, ilmu kita pun pemberian dari Allah. Nah, itu saja barangkali Ibu. Ini 5 ayat pertama berkaitan dengan surat yang pertama turun pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya 5 ayat saja. Sisanya nanti turunnya di Makkah juga, tapi dalam perjalanan hidup beliau. Seperti itu. Ada yang mungkin ingin menambahkan? Semangat. Mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya dua pertanyaan. Yang ke satu, saat penyusunan ayat-ayat Al-Quran ini dari Al-Alaq sehingga menjadi Anas yang terakhir, Al-Fatihah yang di awal itu berarti yang menyusun Rasulullah sampai tidak ada diksi gitu ya? Betul. Jadi urutan-urutannya nanti oleh Rasul pada sahabat didiktekan. Nanti ayat ini simpan di surat ini, simpan di surat ini, sampai seperti Al-Fatihah sampai Anas. Yang Al-Fatihah sampai Anas mushaf kita sekarang ini tidak berdasarkan turunnya ayat. Turunnya pertama 5 ayat tadi Al-Alaq, lalu ayat berikutnya ada Muzammil, ada Muddatsir, ada Ad-Duha, terus gitu. Jadi lalu pada masa tertentu oleh Nabi diminta pada para sahabat urutkan. Ini yang pertama di sini, ayat-ayat ini di sini, di sini, di sini. Jadi sampailah seperti yang kita baca sekarang. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Gitu. Nah, tapi kalau ibu baca Quran dalam sholat, dianjurkan urutannya urutan mushaf. Jangan urutan turunnya Quran, tapi urutan mushaf. Misalnya kalau ibu baca rakaat pertama nih, misalnya favoritnya wal asri, misalnya wal asr. Maka ayat kedua berarti ibu cari ayat setelah al-asr sampai Anas. Jangan mundur ke belakang, ya kan? Jangan ngacrok gitu. Ini ayat pertama wal asr. Ayat kedua lillahi ma fis samawati wal ardi wa in tubdu ma fi anfusikum, akhir surat Al-Baqarah. Nah itu jadi ke belakang, tadi ke depan, sunnah. Gitu. Kalau misalnya ayat pertama Al-Falaq, berarti ayat kedua Anas. Jangan mundur ke Al-Ikhlas. Jadi disunahkan dalam kita sholat baca Quran ngikutin urutan mushaf. Gimana kalau nggak ngikutin urutan mushaf, batal nggak sholatnya? Tidak, tapi tidak mendapatkan fadilah sunnah. Nah, kalau kita pengen tahu ini imam ini fikihnya bagus nggak? Nah, dia kalau baca Quran berurutan, nggak ke belakang, di depan. Itu seperti itu. Kadang-kadang imam ngeprank. Ayat pertama, misalnya surat rakaat pertama suratnya Al-Quraisy, ila di Quraisy. Wah, pikiran kita, oh ini imam senang yang pendek nih, alhamdulillah. Ayat keduanya suratnya ke belakang yang panjang-panjang. Nah, itu kembali. Harusnya simpan di ayat pertama, nanti ayat kedua di belakang. Ada lagi tambah? Kalau kita berbicara sama Al-Quran, kan Al-Quran asyifa. Lebih baik baca terjemahnya atau tafsirnya? Bagaimana cara memilah tafsir Quran yang baik, Ustaz? Ya, baca terjemah tidak disebut baca Quran. Jadi Quran dengan terjemah Quran beda. Quran adalah mushaf yang tulisannya Arab, bahasanya Arab. Kalau ibu baca a'udzubillah itu bukan Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan Quran. Misalnya kita baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nah, itu kita disebut baca Quran. Paham enggak paham dapat pahala. Tapi kalau kita membaca
sesungguhnya orang-orang yang kafir gitu kepada Allah. Dan itu tidak dibilang baca Quran. Tapi kita sedang mempelajari terjemah Quran. Kita tetap dapat pahala, tapi bukan pahala membaca Quran. Jadi Quran bukan dengan terjemah beda. Jadi kalau ibu mau bilang saya baca Quran, itu harus yang bahasa Arab, yang berbahasa Arab itu. Nah, bagaimana kalau kita membaca terjemah Quran? Bagus, itu bagus. Kita perlu untuk membuka wawasan, memahami isi Al-Quran. Di antaranya suplemennya adalah dengan membaca terjemah. Kalau mau didukung dengan membaca tafsir. Nah, tafsir yang bagus, tafsir Jalalain untuk kita yang pemula, kita yang baru belajar tafsir, bagus tafsir Jalalain. Sudah ada terjemahnya. Tapi itu sangat ringkas. Kalau kita pengen yang modern, ini saya merekomendasikan Jalalain. Itu bagus. Yang modern itu yang bagus itu, walaupun mungkin cukup tebal ya, itu tafsir Munir. Tafsir Munir Syekh Wahbah Zuhaili. Ini yang saya baca Syekh Wahbah Zuhaili. Ada terjemahnya. Cuma memang beliau itu ada kata-kata asingnya dulu, terus ada aspek bahasa dulu, baru tafsir. Baru di bawahnya ada hikmah yang bisa diambil gitu. Cuma ini tebal. Ini beliau Allah yarham, beliau sudah meninggal, Syekh Wahbah. Guru saya Kiai Haji Rafiqul A'la itu belajar ke Syekh Wahbah. Beliau mengkajinya 30 tahun. Jadi baru menerbitkan di usia sudah sepuh. Cukup tebal. Ada terjemahnya. Mungkin sekitar 15 halaman. Begitu. Itu bagus. Kalau ibu yang mau tafsir yang mudah, yang selera sastra Indonesianya enak, itu tafsir Azhar. Siapa penulisnya? Buya Hamka. Enak banget Buya Hamka. Itu kan sastrawan ya. Bahasanya itu wah mantap. Buya Hamka namanya tafsir Al-Azhar. Silakan. Kalau mau yang Buya Hamka bagus, yang Indonesia itu. Ada lagi mungkin. Nah itu kita misalnya ingin suplemen itu kitab-kitab tafsir itu terjemahnya bisa kita baca. Walaupun kita belum bisa bahasa Arab, nggak apa-apa terjemahnya dibaca. Nanti bahasa Arabnya kita belajar bareng sama saya, insyaallah. Ada bahasa Arab, nanti ada program di Senin pertama, Senin ketiga di sini, insyaallah belajar terjemah doa-doa sholat, bacaan sholat, terjemahnya. Tapi nanti kita sedikit-sedikit masukkan materi bahasa Arab, gitu. Baik, ada lagi? Ya. Tadi disebutkan bahwa dalam surat Yasin, surat Ar-Rahman, bahwa manusia itu memiliki potensi ya untuk salah satunya adalah untuk mengekspresikan perasaan. Bisa diekspresikan dalam bentuk menari, musik dan sebagainya. Cuma saya kadang berpikir, Ustaz, kadang kan manusia itu memang cenderung pada keindahan, sesuatu yang seperti mendengarkan musik-musik seperti itu ya Ustaz. Namun ada yang berpendapat bahwa musik itu haram dan sebagainya. Jadi terkadang saya kadang berpikir begini, bagaimana ya dengan seniman-seniman gitu ya yang membuat karya-karya yang indah, baik musik ataupun karya lukisan dan sebagainya. Dan untuk saya sendiri, misalnya kalau saya sambil masak dan sebagainya, kadang suka nyanyi itu boleh. Boleh. Asal sambil timbang ya. Ya, karena ada haram dan sebagainya, bisa walaupun itu istilah ya. Iya. Hanya kan tidak tahu ya, mungkin secara refleks mungkin ya. Iya, betul. Manusia itu suka hal-hal yang indah dan yang menyenangkan. Betul. Itu
bagaimana Ustaz? Jadi sekarang saya konyol ini merasa berdosa. Jadi memang itu sudah naluri manusia. Jadi keindahan itu sesuatu yang disenangi oleh manusia. Entah itu indah dilihat, indah didengar, indah di apa namanya ditinggali dan sebagainya, itu sudah naluri manusia. Berkaitan dengan musik, memang ada dua pendapat. Ada pendapat pertama mengatakan dia haram secara mutlak. Tapi kalau kita definisikan musik itu apa? Coba, ibu musik itu apa? Mengorkestrasi suara kan? Entah itu pakai mulut, entah itu pakai alat. Itu musik. Gitu. Jadi suara diserasikan membentuk tangga nada, itu namanya musik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu musik. Makomnya hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu makomnya apa namanya? Bayati atau sika. Jadi sebenarnya secara naluriah orang itu mau dinamai atau enggak, katakanlah ketika dia baca Quran ada musiknya, ada nadanya, nada itu musik, ya kan? Karena menserasikan suara sehingga menjadi satu rentak tertentu. Jadi kalau dibilang yang mengharamkan pun nggak bisa mengharamkan mutlak. Karena nyatanya kalau kita baca Quran gini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Pasti ada kan? Ada. Itu sadar nggak sadar kita sudah membentuk alunan musik. Irama. Gitu. Cuma ada yang dilatih, ada yang enggak. Kalau dilatih mungkin bisa lebih enak gitu kan. Itu dari sisi itu. Kalau dimutlakkan haram, nanti kena ke Quran. Gimana kalau baca Quran pakai musik jangan. Jadi jangan dibayangkan musik itu harus ada gitarnya, harus ada strolingnya, harus ada kendangnya. Enggak. Kembalikan saja ke definisi apa itu musik. Musik itu mengharmonikan suara kan, membentuk tangga nada. Entah itu pakai mulut, entah itu pakai alat. Nah, jadi yang mengharamkan musik dia tetap harus merinci musik apa, musik bagaimana. Nah itu pasti dia rinci. Gimana kalau Quran ada tangga-tangga nadanya? Pasti dia bilang boleh asal tidak berlebihan. Berlebihan itu seperti melanggar kaidah-kaidah tajwid. Berlebihan kemudian terlalu terlihat seperti apa? Dia itu sampai menjatuhkan martabat Quran. Dan ada orang yang Al-Quran pakai alat kan, baca Quran tapi dulu itu ada kasus ramai tapi pakai alat musik, itu menjatuhkan martabat itu nggak boleh. Itu jadi orang yang mengharamkan musik secara mutlak pun nggak bisa, dia harus merinci musik apa yang nggak boleh. Dalam keterangan sebutkan musik yang berdawai, gitar, seruling. Ini pendapat yang mengharamkan ya, dia akan merinci seperti itu. Kalau musiknya duf, zaman Rasul ada, gitu kan? Ketika apa? Rasul disebut Ola'al badru alaina min saniyatil wada. Itu kan pas Rasul datang ke Madinah itu disambut pakai duk gitu kan. Kan itu juga alat musik. Jadi dia akan rinci. Ada lagi satu pendapat yang mengatakan musik itu haram dilihat kepada dampaknya. Kalau musik itu mengajak kepada cabul, mengajak kepada melanggar syariat, mengajak kepada sesuatu yang melalaikan pada Allah, itu bisa jadi haram. Jadi kalau musik yang tidak seperti itu, tidak sunnah, tidak wajib tapi mubah, boleh. Seperti itu. Walaupun boleh tetap jangan berlebihan. Gitu. Ala kulli hal, saya mengambil pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa
musik itu boleh selagi tidak mengajak kepada maksiat. Kan suka ada syairnya mengajak pada maksiat. Bahkan hanya instrumen pun tidak pakai suara kadang-kadang mengajak pada sesuatu yang buruk. Kalau kita dengar musik hard rock yang hardcore yang wah gitu, itu juga kadang-kadang apa namanya memberikan suasana pemberontakan tuh, jiwa itu jadi tidak halus gitu. Nah, itu juga hal-hal seperti itu yang harus dihindari. Jadi kembali kalau bertanya kepada saya mengamalkan yang mana? Saya mengamalkan musik-musik ulama yang menghukumi musik itu boleh dalam batas yang tidak mengajak kepada syariat dan tetap tidak membuat kita melupakan Al-Qur'an. Nah, itu saya ngambil di situ. Ada yang dia mengambil lebih dari itu. Saya tidak mengharamkan musik, tapi saya suka Quran. Hidup saya Quran semua. Saya tidak pernah dengar musik. Ada juga sih. Jadi dilihat kepada ini saja. Makom kita atau kemampuan kita di mana. Saya masih suka dengar musik, boleh ya, saya wajar aja. Ini kalau saya pribadi. Yang wajar saja, yang baca Quran juga tetap. Kalau mau lebih lagi, saya hanya Quran saja yang saya dengar, boleh, silakan. Lebih afdal. Itu barangkali Allah alam bisawab. Ada lagi? Cukup? Ya. Kalau karaokean gimana? Karaoke keluarga ya apa-apa. Nah, kadang-kadang kan mungkin orang karaoke, tapi kalau dengan keluarga nggak masalah. Silakan sewajarnya saja, tidak apa-apa. Asal jangan ini karaoke-nya ada biduannya gitu kan, terus bapak-bapak nyawer gitu, nah itu bisa jatuh pada keharaman ya, karena ada istilah dan sebagainya. Apalagi kalau bapak-bapak kan dijewer sama istrinya suruh pulang, repot gitu. Jangan berlebihan, jangan terlalu banyak gitu, secukupnya. Karena itu kan hiburan sih. Hiburan bukan menjadi keseluruhan hidup kita itu dibimbing oleh itu, tapi hiburan. Mungkin kita jenuh, kita ini bukan masalah. Ada lagi? Cukup, insyaallah. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.